Halo semua, kembali lagi sama aku Elti. Hari ini aku akan membahas tentang peta Karnaug. Ikuti terus ya. Yang pertama, apa sih peta Karnaug itu? Peta Karnaug merupakan sekumpulan data-data yang diberi nama berdasarkan nama variabelnya dan diletakkan sedemikian rupa yang dapat mengeliminasi beberapa tabel jika data itu digabungkan. Dalam peta Karnaug dikenal dengan istilah tetangga dekat. Jadi, tetangga dekat adalah kotak-kotak yang memiliki satu atau lebih variabel yang sama atau kotak-kotak yang terletak satu atau lebih di bidang yang sama. Peta Karnaug adalah metode penyederhanaan persamaan logika atau rangkaian logika dengan peta yang disusun mirip dengan tabel kebenaran. Penyederhanaan untuk setiap satu yang bertetanggaan dengan 2, 4, 8, dan 16, dan seterusnya menjadi suku minterm yang sederhana. Sehingga kemungkinan kegagalan fungsi lebih kecil karena gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. Peta Karnaug diilustrasikan seperti matrik dua dimensi, terdiri atas baris dan kolom, di mana baris dan kolom adalah masukan atau inputan dari sistem. Inputan inilah yang kemudian disebut dengan variabel keymap, sehingga ada keymap 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, dan 6 variabel. Selanjutnya, kita melihat tabel peta Karnaug terlebih dahulu. Pada peta Karnaug, bagian paling atas dan paling kiri dari tabel merupakan tempat untuk meletakkan variabel 1 dan nilai variabel itu sendiri dengan susunan seperti ini. Pada saat ini saya menyediakan warna dari setiap variabel, merah untuk A dan biru untuk B, orange untuk C, dan ungu untuk variabel D. Tabel peta Karnaug berjumlah 2 pangkat n, dengan n merupakan jumlah variabel yang digunakan. Penomoran peta Karnaug diperoleh dari konversi nilai biner dari variabel ke bentuk desimal. Misalnya, tabel nomor 13 diperoleh dari biner 1101. Setiap tabel diisi dengan angka 1 atau 0 sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Tabel yang bernilai 0 disebut maxterm, disimbolkan dengan M besar X. Sedangkan tabel yang bernilai 1 disebut minterm dengan simbol M kecil X. X adalah nomor tabel. Sedangkan tabel yang nilainya tak pernah terjadi disebut dengan don't care, disimbolkan dengan DX, di mana nilai ini akan bernilai 1 dan 0. Selanjutnya, langkah-langkah penyederhanaan fungsi boolean menggunakan peta Karnaug. Untuk langkah yang pertama, kita memilih rangkaian SOP atau rangkaian POS yang ingin digunakan. Kedua, melakukan grouping atau pengelompokan pada 2 pangkat n tabel yang berdekatan yang bernilai sama. Untuk rangkaian POS, kita grouping tabel maxterm. Sedangkan untuk SOP, kita gunakan minterm. Dalam hal ini, grouping merah merupakan pengelompokan untuk POS dan putih untuk SOP. Membuat persamaan maxterm dan minterm. Persamaan maxterm diperoleh dari mengelipatkan dan menjumlahkan variabel-variabel yang memiliki nilai sama dalam baris atau kolom yang sejajar dengan tabel grouping. Sedangkan persamaan mixterm diperoleh dari mengalihkan variabel-variabel yang memiliki nilai sama dalam baris atau kolom yang sejajar dengan tabel grouping. Membuat rangkaian dengan cara mengalihkan semua persamaan maxterm yang sudah diperoleh atau membentuk rangkaian SOP dengan cara menjumlahkan semua persamaan minterm yang telah diperoleh. Selanjutnya, kita akan bahas jenis variabelnya. Untuk 2 variabel, input akan ada sebanyak 2 pangkat 2 atau sama dengan 4 kombinasi input. Maka banyaknya kotak yang dibutuhkan adalah 4 kotak. Keempat kotak tersebut diatur sebagai berikut. Penggabungan kotak 2 variabel atau A dan B. 4 kotak yang bertetangga dekat dapat digabungkan dan akan menyatakan satu variabel tunggal. Sedangkan 2 kotak yang bertetanggaan dekat juga dapat digabungkan dan menyatakan dalam 2 variabel. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal.
Contoh soal yang pertama ada if A dan A dikali B or not A dan B or A dan not B. Yang pertama, kita buat kotak terlebih dahulu, dan karena itu inputan, jadi kita buat 4 kotak. Di sini kita tuliskan not A, atau bisa juga dibaca A aksen, tapi biar kita mudah, kita tuliskan saja di sini not A, seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sebelahnya A biasa, dan not B, dan B biasa. Lalu kita masukkan angkanya A dan B 1 dan not A dan B 1, not A dan B 1 dan not B dan A. Jadi ditulis di atasnya 1. Lalu kita lingkari 1 yang sejajar dengan A. Jadi hasilnya A, dan kita lingkari lagi A dan B sejajar jadi B. Lalu hasilnya F sama dengan A not B. Untuk 3 variabel, input akan ada sebanyak 2 pangkat 3 atau sama dengan 8 kombinasi input. Dan maka, banyaknya kotak yang kita butuhkan adalah 8 kotak. 8 kotak tersebut kita atur sebagai berikut. Penggabungan untuk kotak 3 variabel A, B, dan C. 4 kotak yang bertetanggaan dekat dapat digabung dan akan menyatakan 1 variabel tunggal. Dan 2 kotak yang bertetanggaan dekat juga dapat digabung dan menyatakan 2 variabel. Dan 1 kotak yang tidak bertetanggaan dekat akan menyatakan 3 variabel. Nah, proses penyederhanaan pada gambar ini adalah sama dengan 1 dan 2, yaitu dengan menghilangkan variabel yang tidak sama. Berikut adalah bentuk dari keymap 4 variabel. Kita perhatikan bentuk tabelnya. Empat variabel berarti dalam pengelompokannya kita menggunakan A, B, dan C. Di sini kita melihat dalam tabel keymap 4 variabel, kita membutuhkan beberapa tabel seperti di bawah tadi. Dan kedua sel tepi yang saling berdekatan akan digabungkan. Selanjutnya, peta Karnaugh 5 variabel. Peta Karnaugh untuk 5 variabel dibuat dengan anggapan ada 2 buah peta 4 variabel yang disambungkan. Demikian juga untuk 6 variabel, dianggap ada 2 buah peta dan 4 variabel yang disambungkan. Sekarang, kita perhatikan bentuk tabel yang ada di gambar, di mana di setiap subpeta ditandai dengan garis ganda di tengah-tengahnya, dan 2 kotak dianggap bertetangga jika secara fisik berdekatan dan merupakan pencerminan terhadap garis ganda. Pada peta Karnaugh 5 variabel, M31 akan berdekatan dengan M30, M15, dan M23. Peta Karnaugh 5 variabel diperlihatkan seperti pada gambar yang ada di slide. Selanjutnya, peta Karnaugh 6 variabel. Silakan perhatikan contoh dari tabel Karnaugh 6 variabel. Perhatikan bahwa term-term dalam kolom atau baris berdekatan hanya jika mereka berada pada lapisan yang berdekatan. Term 1 pada lapisan kedua adalah A, not B, C, not D, dan not E. Term 2 merancang pada lapisan kedua dan ketiga, dan term tersebut adalah B, C, E, dan not F. Dua bilangan 1 yang lainnya pada peta tersebut tidak mengkombinasikan term lainnya.
Mereka tidak berdekatan dengan term yang terdekat karena term-term ini berada pada lapisan yang berbeda pula. Baiklah, inilah contoh dari peta Karnaugh 6 variabel. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih kurang jelas. Terima kasih.